Assalamualaikum, halo teman-teman. Namaku Jihan. Yuk belajar bersama. Hari ini, Jihan akan membahas mengenai industri halal yang ada di Indonesia. Apa itu industri halal? Menurut KBBI tahun 2019, industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan menurut KBBI tahun 2019, halal merupakan diizinkan atau sesuatu yang dibolehkan dikerjakan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa industri halal merupakan suatu kegiatan mulai dari perolehan bahan baku, proses pembuatan, dan hingga proses penjualan dilakukan secara halal sesuai dengan syariat Islam. Mengapa industri halal itu penting? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, keberadaan industri halal ini berguna untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, di mana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sekitar 87,17% dari total populasi atau setara dengan 209,12 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Karena jumlah penduduk muslim yang banyak inilah yang menjadikan keberadaan industri halal sangat penting, karena tidak semua produk yang beredar di masyarakat dapat dipastikan kehalalannya. Selain itu, industri halal telah menyumbangkan 3,8 miliar US dollar terhadap produk domestik bruto Indonesia setiap tahunnya, dan juga telah menyumbangkan 1 miliar US dollar investasi dari investor asing dan membuka 127.000 lapangan pekerjaan per tahunnya. Apabila hal ini dioptimalkan lebih lanjut, maka industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Itulah alasan mengapa industri halal sangatlah penting. Bagaimana potensi industri halal di Indonesia? Tahukah kalian, industri halal terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, dan bisa dikatakan bahwa industri halal ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Salah satu alasannya yaitu tadi, banyaknya penduduk muslim yang ada. Nah, potensi ini bisa dilihat berdasarkan 6 sektor, yaitu makanan dan minuman, keuangan syariah, wisata halal, busana muslim, kosmetik, bahkan juga farmasi. Bagaimana tantangan industri halal di Indonesia? Di samping potensi yang sangat besar, ada beberapa tantangan juga yang dihadapi oleh Indonesia, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, yang pertama, ada banyaknya negara pesaing. Negara-negara pesaing tersebut diantaranya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara muslim lainnya. Bahkan, kini negara non-muslim pun juga ikut bersaing loh dalam industri halal, karena banyaknya potensi dan keuntungan yang didapat, seperti Korea, Jepang, Cina, Australia, dan lain-lain. Nah, jika Indonesia masih tidak bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya, Indonesia nantinya cuma bisa menjadi pengonsumsi saja, sehingga neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor dibanding dengan ekspor yang masuk. Kemudian tantangan dari sisi internal yang pertama adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia ini terhadap konsep halal, dia itu masih kurang. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk yang ada di pasar itu semuanya produk halal. Padahal nyatanya tidak semua produk yang berada di pasaran itu sudah terbukti kehalalannya. Untuk permasalahan pertama, solusi yang dapat diberikan adalah keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kepabeanan, seperti proteksi untuk melindungi produk lokal. Nah, kebijakan proteksi ini harus bisa menekan angka impor, namun tidak membuat negara pengimpor itu menjadi tersinggung. Tujuannya agar produk lokal terproteksi sekaligus tetap menjaga hubungan internasional.
Untuk permasalahan ketiga, solusi yang bisa diberikan yaitu perlu dilakukannya sosialisasi secara terus-menerus, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pastinya ditujukan kepada masyarakat. Nah, bentuk sosialisasi ini bisa bermacam-macam, baik melalui seminar keagamaan, kajian, media cetak, sosial media, dan lain-lain. Terima kasih ya sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.